Halo guys, kelompok 1 akan mempresentasikan proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian kuantitatif. Pertama, kita akan pelajari proses penelitian kuantitatif. Setiap penelitian selalu berawal dari masalah atau dari potensi. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut akan dirumuskan. Rumusan masalah biasanya berbentuk kalimat pertanyaan. Dengan rumusan masalah, peneliti akan menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Jawaban atas rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Hipotesis selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu, peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus valid dan reliable, maka harus diuji terlebih dahulu. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan. Instrumen untuk mengumpulkan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk non-tes dapat berupa kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, double distribusi, frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart, atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, peneliti diwajibkan untuk memberikan saran agar masalah dapat diselesaikan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Sumber-sumber masalah. 1. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. 2. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. 3. Pengaduan. Dan yang keempat, ada kompetisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan oleh masalah. Untuk bentuk rumusan masalah terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu deskriptif, komparatif, asosiatif yang dibagi menjadi 3, hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan resiprokal. Dan satunya lagi adalah bentuk komparatif asosiatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, walaupun terdapat pada satu variabel atau lebih. Di dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel, namun mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Contoh rumusan masalah deskriptif seperti seberapa tinggi tingkat kinerja kabinet bersatu, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dari beberapa contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.
Contoh rumusan masalah komparatif. 1. Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Di sini terdapat satu variabel pada 3 sampel. 2. Adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B? Di sini terdapat satu variabel dan 2 sampel. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Kemudian kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari rumusan masalah asosiatif. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contohnya, adakah hubungan antara banyaknya bunyi burung perenjak dengan tamu yang datang? Hal ini bukan berarti yang menyebabkan tamu datang adalah burung tersebut. Selanjutnya, ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen atau yang dipengaruhi. Contohnya, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? 2. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan nasional terhadap perilaku masyarakat? Dan yang terakhir, ada hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah komparatif asosiatif. Rumusan masalah komparatif asosiatif adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan nilai penjualan antara di toko A dengan toko B? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempengaruhi variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ini sering disebut juga variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen. Variabel dependen sering juga disebut variabel output kriteria konsekuen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya, komitmen kerja sebagai variabel independen dan produktivitas kerja sebagai variabel dependen. 3. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini, anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. 4. Variabel intervening. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contohnya, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup atau panjang pendeknya umur. Dalam hal ini, variabel yang digunakan yaitu berupa gaya hidup seseorang, budaya lingkungan tempat tinggal. 5. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contohnya, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya berupa pendidikan yaitu SMU dan SMK. Sedangkan variabel kontrolnya seperti naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti.
Selanjutnya, model hubungan antar variabel. Kerangka berpikir menunjukkan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir yang menunjukkan hubungan antar variabel tersebut selanjutnya disebut dengan model hubungan antar variabel. Bentuk-bentuk model hubungan antar variabel. 1. Model hubungan antar variabel yang sederhana. Model penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Contohnya, X berhubungan dengan Y dalam bentuk sederhana, di mana hanya terdapat satu rumusan masalah. Model hubungan sederhana menunjukkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara berurutan. Untuk mencari hubungan antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X3 dengan Y, digunakan teknik korelasi sederhana. 3. Model ganda dengan dua variabel independen. Model ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif, di mana kita bisa menggunakan 3 teknik korelasi sederhana dan 1 korelasi ganda. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Sedangkan untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. 4. Model ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Dan 1 variabel dependen yaitu Y. Rumusan masalah deskriptif ada 4 dan rumusan masalah asosiatif atau hubungan untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal 1. Regresi sederhana dan ganda serta korelasi parsial dapat diterapkan dalam paradigma ini. 5. Model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel dependen. Model ganda dengan 1 variabel independen dan 2 variabel dependen untuk mencari besarnya hubungan antara X dengan Y1 dan X dengan Y2 digunakan teknik korelasi sederhana. Demikian juga untuk Y1 dengan Y2, analisis regresi juga dapat digunakan di sini. 6. Model hubungan variabel ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen. Dalam model ini terdapat 2 variabel independen yaitu X1 dan X2 dan 2 variabel dependen yaitu Y1 dan Y2. Terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Korelasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara simultan. 7. Model jalur. Pada model ini, teknik analisis statistik yang digunakan dinamakan path analysis atau analisis jalur. Analisis utama dilakukan untuk menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Selanjutnya, untuk mencari pengaruh langsung atau tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi, sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir, harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Hubungan ini dinamakan paradigma jalur. Pada penelitian kuantitatif, yang tersulit adalah penelitian yang menggunakan analisis structure equation model atau SEM atau pemodelan persamaan struktural. Paradigma ini merupakan pengembangan dari path analysis atau analisis jalur yang memunculkan variabel manifest pada setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting dan mana yang kurang penting dan mana yang tidak penting. Berikut ini contoh analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi masalah sehingga produktivitas kerja pegawai rendah menggunakan pohon masalah. Sekian penjelasan mengenai penelitian kuantitatif dari kami. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah. Thanks for your attention.